Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu lagi di BSP Learning English. Kita lanjut ya ke contoh soal dan pembahasan TOEFL ITP Reading Part 3. TunePocket.com. Question 22 to 32. Amber is not a mineral, but is used as and called as semi-precious stone. The oldest and most continuous use of it is for decoration. Although it is ancient resin, amber is not fossilized in the most commonly understood sense of the word. We often think of fossil as the remains of extinct organisms, like dinosaur bones, and impressions of fern, leaves, and insect wings in the rock. Unlike these kinds of fossil, which are usually mineral replacement of the original structure, amber is entirely organic. Its composition from the original tree resin has changed little over millions of years. Even the conclusion of tiny organisms in the amber are strictly intact. Exquisite preservation is a natural property of certain kinds of resins, although the process is not completely understood. Hundreds of deposits of amber occur around the world, most of them in trace quantities. Amber is found in places where the hardened resin of various extinct plants is preserved, but special conditions are required to preserve this substance over millions of years, and only occasionally has amber survived in quantities large enough to be mined. Only about 20 such rich deposits of amber exist in the world, and the deposits vary greatly in age. It is a common misconception that amber is derived exclusively from pine trees. In fact, amber was formed by various conifer trees, only a few of them apparently related to pines, as well as by some tropical broadleaf trees. Oke teman-teman, jadi itu adalah teksnya. Teksnya itu menceritakan tentang amber, yaitu merupakan sebuah batu yang apa ya, batu hasil endapan atau hasil fosilisasi dari tumbuhan-tumbuhan. Seperti itu kan bisa baca. Nah sekarang silakan kalian jawab dulu. Setelah kalian jawab, kita bakal bahas sama-sama. Okay, number 22. The passage mainly discusses the blah blah blah. A. Difference between amber and mineral fossils. B. Places where amber can be found. C. Various characteristics of amber. Or D. Types of trees that produce amber. Untuk soal kayak gini teman-teman ya, jadi kita langsung aja harus tahu kira-kira inti atau gagasan utama dalam paragraf ini apa sih sebenarnya. Nah, biasanya soal kayak gini itu bisa kita temukan di kalimat pertama atau kalimat utama di dalam sebuah teks. Seperti itu. Jadi di sini kita temukan amber is not a mineral but is used as and called a semi-precious stone. Langsung kelihatan di sini. Kemudian kita juga bisa lihat di paragraf keduanya. Hundreds of deposits of amber occur around the world. Yang artinya ada banyak sekali deposit dari amber ini terjadi di seluruh dunia. Seperti itu. Kemudian ketika kita udah melihat dari dua paragraf tersebut, biasanya kita tuh harus mencari mencari satu keterikatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah tentang keragaman karakteristik dari amber tersebut. Jadi jawabannya di sini adalah yang C, various characteristic of amber. Number 23. Why does the author mention dinosaur bones in the first paragraph? A. To emphasize the age of fossils. B. To explain why they are more mineral replacement fossils than organic fossils. C. To compare them with amber as a different type of fossils. D. To give an example of an object in which amber is commonly found. Teman-teman, langsung kita lihat aja di first paragraph. Karena nggak ditanya di paragraf kedua atau paragraf ketiga, langsung first paragraph. Lalu kalian harus cari scanning secara cepat tentang apa yang ditanya, yaitu adalah dinosaurus bones. Langsung kita cari first paragraph,
dinosaurus bone. Oke, kita ketemu di sini. Waktu kita ketemu kata-katanya, kita tuh harus melihat satu kalimat secara penuh. Kita harus baca secara penuh. Nah, di sini disebutkan, we often think of fossil as the remaining of extinct organism, like dinosaurus bone, an impression of fern leaves and insect wings in the rock. Unlike these kinds of fossil, which are usually mineral replacement of the origin structure, amber is entirely organic. Ada kata-kata unlike di sini. Berarti kalau ada kata unlike, ini adalah sebuah sesuatu yang berlawanan. Seperti itu. Jadi pengarangnya membuat kalimat awal sama kalimat selanjutnya itu adalah untuk membandingkan atau untuk compare dan kontras. Seperti itu ya. Jadi kita lihat jawabannya. Yang paling tepat adalah C. To compare them with amber as different type of fossils. Seperti itu ya. Next, 24. The word intact in line 8 is closest in meaning to A. Beautiful, B. Unusual, C. Obvious, D. Unchanged. Kalau kalian udah ngerti artinya intact, itu kalian kira-kira udah dapat satu apa ya namanya kisi-kisi. Kira-kira jawaban yang mana nih seperti itu. Tapi kalau kalian nggak paham atau masih bingung kira-kira apa sih intact itu, nggak ngerti vocabnya itu apa, kalian harus balik lagi ke teks, kalian harus menganalisis teks. Langsung ke line 8 dan cari kata kunci intact. Oke, ketemu? Kita baca sama-sama. Even in conclusion, of tiny organism in amber are strikingly intact. Nah, yang artinya kurang lebih bahkan inklusi dari organisme kecil di amber itu benar-benar strikingly intact. Nah, kira-kira apa intact di sini ya? Intact ini biasanya sesuatu yang dia tuh melekat, nggak berubah, atau sesuatu yang apa ya, udah menetap di situ. Jadi kok kira-kira kita udah dapat analisisnya seperti itu, jadi jawaban yang paling tepat adalah D, unchanged. Atau artinya tidak dapat dirubah. Question 25. The word trace in line 11 is closest in meaning to A, unknown, B, decreasing, C, very small, D, somewhat similar. Teman-teman, langsung cari line 11, scanning kata-kata trace, jangan buang waktu, karena di reading TOEFL itu kita cuma punya waktu 55 menit untuk 50 soal, jadi jangan buang waktu lagi. Line 11 kita cari. Nah, di sini ditemukan ada kata-kata trace, quantities. Maksudnya apa nih ya? Kalau kalian belum dapat gambaran, kalian harus baca satu kalimat penuh. Satu kalimat aja. Ayo kita baca sama-sama. Hundreds of deposits of amber occur around the world, most of them in trace quantities. Jadi ada ratusan deposit amber tuh ada di seluruh dunia, dan hampir semuanya itu titik-titik quantities. Nah, quantities ini kan artinya jumlah. Jumlah yang gimana gitu. Trace itu kalau kita lihat biasanya berhubungan dengan sesuatu yang kecil atau sesuatu yang apa ya, tiny, small seperti itu. Jadi kalau kita lihat di jawabannya, yang paling dekat jawabannya adalah C, very small. Next, number 26. According to the second paragraph, which of the following is true about deposits of amber? A. There is a limited number of large deposits of amber in the world. B. Most deposits contain large quantities of amber specimen. C. The major amber deposits were formed at approximately the same time. D. The deposits were formed primarily by tropical broadleaf trees. Jadi di pertanyaan ini khusus untuk nanyain statement mana sih yang benar dari second paragraph. Kalian nggak perlu lihat paragraf pertama, nggak perlu lihat paragraf ketiga, cuma paragraf kedua. Kalian harus mengerti antar kalimatnya. Kira-kira yang mana sih yang benar tentang deposit of amber. Oke, kita lihat. Oke, ini ada paragraf kedua, kita baca. Yang pertama, di kalimat utamanya adalah hundreds of deposits of amber occur around the world, most of them in trace quantities. Artinya apa ya? Artinya banyak sih ketemu deposit amber, tapi
dikit gitu loh, terbatas cuman jumlahnya. Nah, itu kesimpulan kita ambil yang pertama analisisnya. Kemudian kalau kita lihat soal lagi, apakah most deposit contain large quantities? Tentu saja enggak. Kan udah kita lihat tadi jawabannya adalah trace quantities alias very small alias dikit. Nah, B berarti salah ya. Yang C, the major amber deposits were formed at approximately the same time. Nah, kira-kira apakah terjadi dalam waktu yang sama? Kita lihat lagi, kita baca lagi. Di baris nomor 16 disebutkan bahwa the deposits vary greatly in age. Artinya, deposit dari ember itu dia tuh terbentuk dalam apa ya, dalam usia atau dalam waktu yang rentannya tuh panjang gitu. Jadi nggak di dalam satu waktu aja. Jadi jawaban yang C itu udah dipastikan salah ya. Kemudian yang D, the deposits were formed primarily by tropical broadleaf trees. Nah, kalau ini udah jelas itu di dua baris terakhir disebutkan bahwa amber was formed by various conifer trees. Various conifer trees. Jadi bukan tropical trees. Jadi jawaban D yang salah. Jawaban yang paling tepat untuk soal 26 adalah A. There is a limited number of large deposits of amber in the world. Okay, next. Number 27. The word misconception in line 16 is closest in meaning to A. False belief, C. Known fact, C. Scientific theory, D. Subject of debate. Kata misconception, teman-teman, kalau kalian udah tahu jawabannya atau udah punya gambaran vocabnya tuh kalian udah familiar, kalian bisa langsung nebak nih, kalian bisa langsung nebak. Tapi tetap kita harus ngeliat lagi ke line 16 apa konteksnya biar tebakan kita tuh nggak salah. Oke, sama-sama kita lihat line 16. Kita baca sama-sama. It is a common misconception that amber is derived exclusively from pine trees. It is a common misconception. Common artinya umum atau general. Misconception. Conception itu terdiri dari kata konsep. Konsep itu adalah sebuah gagasan atau sebuah pemikiran. Mis itu sesuatu yang terlewatkan. Atau kalau di sini dekatnya dengan sesuatu yang salah. Atau sesuatu yang nggak benar, gitu kan. Jadi, kita lihat jawabannya yang paling mendekati adalah yang A, false belief. Number 28. The word them in line 18 refers to A. Deposits, B. Pine trees, C. Conifer trees, or D. Broadleaf trees. Them in line 18. Lanjut, langsung kalian cari line 18, nggak usah buang waktu. Ketemu, ini dia, various conifer trees. Only a few of them apparently related to pines. Nah, them-nya itu merujuk ke various conifer trees, karena itu adalah kata ganti. Kata ganti dari mana? Kata ganti dari various conifer trees. Kenapa them? Karena trees-nya itu jamak ya, bukan tree, tapi trees alias banyak pohon. Makanya pakai them. Jadi jawabannya adalah conifer trees, yang C. Next, number 29. The word thus in line 23 is closest in meaning to A. Consequently, B. Instead, C. Moreover, or D. Initially. Ayo teman-teman, lihat line 23. Lihat line 23. Ketemu. This amber would be carried down river, blah 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 blah. Nah, thus ini biasanya digunakan di awal kalimat ya teman-teman. Ada juga menggunakan di tengah kalimat, tapi kebanyakan taruhnya di awal kalimat. Dan dia tuh menunjukkan sesuatu seperti sebuah kesimpulan atau sebuah apa namanya itu kesimpulan atau sebuah overview seperti itu. Jadi thus ini dikaitkan dengan kata yang merujuk pada jadi atau oleh karena itu apalagi ya akhirnya, akibatnya, nah seperti itu. Jadi tes itu biasanya dikaitkan dengan kata-kata seperti itu. Ketika kita sudah menganalisis hal ini, maka jawaban yang paling tepat dari soal nomor 29 adalah consequently. Karena consequently itu artinya adalah secara sama seperti this ya. Kalau instead itu enggak. Instead itu artinya daripada ya. Moreover, apalagi initially awalnya. Jadi kurang tepat 3 jawaban tadi. Yang tepat adalah A, consequently.
Number 30. The word bury in line 26 is closest in meaning to A. Cover, B. Color, C. Fill, or D. Damage. The word bury. Bury ini kalau bahasa Indonesianya artinya dikubur ya, mengubur. Itu kalimat bahasa yang konteksnya tuh masih belum kita tahu konteksnya apa. Tapi kalau di konteks dari teks ini, kita harus lihat lagi konteksnya apa biar tepat sasaran. Kita lihat sama-sama. Kita baca ya. Over time, sediments would gradually bury the wood in resin. Jadi, sedimen ini akan secara bertahap menutupi, mengubur, atau menutupi the wood and resin. Kalau kita lihat dari situ, kita lihat lagi jawabannya. Kira-kira yang tepat itu apa? Ya, yang tepat itu adalah A, cover atau menutupi ya. Bukan color, bukan fill, apalagi damage. Enggak, jawabannya adalah A, cover. Okay, next, nomor 31. It can be inferred from the passage that amber is most commonly used, blah blah blah. A. To determine the age of other ancient materials that are found with it. B. As jewelry. C. To compare the characteristic of living trees to those of ancient trees. Or D. To preserve fossil impression. Teman-teman, it can be inferred, artinya kalau dari paragraf itu kira-kira apa yang bisa kita simpulkan. Nah, kadang-kadang yang bikin kita terkecoh adalah hal ini tuh nggak ditulis secara langsung di dalam teksnya, tapi kita tuh harus menarik kesimpulan, atau kita harus menarik satu makna yang kalau kita lihat secara kata-katanya nggak ditulis, tapi bisa kita simpulkan. Seperti itu ya. Dan ini kaitannya biasanya berhubungan langsung dengan paragraf-paragraf awal seperti itu. Karena paragraf awal itu kan paragraf yang dijabarkan secara general. Jadi biasanya ini ada di paragraf awal. Kalau untuk soal ini kita langsung cari kata kuncinya adalah amber is most commonly used. Amber ini banyak digunakan untuk apa? Langsung kita cari di teks. Ketemu di mana? Paragraf pertama di baris 1 dan kedua. The oldest and most continuous use of it is for decoration. The oldest atau dari zaman dulu sampai sekarang masih berlangsung, penggunaan dari it itu merujuk ke si ember ya. Penggunaan dari ember adalah untuk dekorasi. Nah, dekorasi kata lainnya apa dong? Ya, jewelry. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah B as jewelry atau dekorasi atau ornamen atau perhiasan. Jawabannya B ya teman-teman ya. Number 32. Which of the following is not true of amber? A. It is composed of an organic material. B. It is basically the same as it was millions of years ago. C. It may contain the remains of tiny animals. D. It is made by a process of mineral replacement. Teman-teman, which is not true. Jadi yang enggak benar kayak gitu kan. Kita harus cari sama-sama yang enggak benar. Caranya apa? Dengan kita ngebaca dan kita kaitkan antara satu jawaban ke jawaban yang lain. Di sini dikatakan ketemu bahwa Amber ini, unlike this kind of fossil, dia itu entirely organic. Ada sesuatu yang semuanya itu organik, seperti itu. Jadi, kita lihat, it is composed of an organic material. Benar atau salah? Benar. It is basically the same as it was million years ago. Benar apa enggak? Benar. Ada di teks? Ada. Ini dia di teksnya itu dibuat, ada di teks ya. Kemudian nanti cari aja di teks paragraf ketiga ada itu disebutin. Kemudian yang C, it may contains of the remains of tiny animals itu benar. Kemudian yang D, it is made by a process of mineral replacement. Yang salah itu adalah D, karena dia itu bukan made of mineral replacement, tapi dia itu dibuat dari entirely organic. Jadi organik itu adalah sesuatu yang bukan mineral ya, contohnya kayak tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share, belajar sama Paman, dan kita akan ngebahas lagi soal
TOEFL ITP latihan untuk reading, nanti juga akan ada seri untuk structure dan listening. Oke, please subscribe. Thank you.